Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita masuk ke pertemuan 7 mata kuliah ilmu pernyataan yang dilakukan secara asinkronus dan kita akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut mengenai hari ini terkait dengan ciri umum seluruh motorik, gerak, dan gerak keseluruhan. Kita ketahui ya, kalau dalam ilmu pernyataan sudah tidak asing lagi untuk membahas yang namanya body language, body movement, bagaimana sih bahasa-bahasa nonverbal yang disampaikan oleh tubuh itu punya pernyataan-pernyataan atau makna tertentu. Dan tentunya kita akan lebih fokus membahas lebih lanjut mengenai gerak motorik dan gerak keseluruhan pada pertemuan kali ini. Oke. Saya mau mengajak dulu teman-teman semua untuk mencoba merenungkan atau mungkin boleh lihat dari pengalaman atau juga lingkungan sekitar. Kalau teman-teman membayangkan seorang bayi gitu ya yang baru saja lahir, yang mungkin usianya baru 1 atau juga balita ya 1 sampai 5 tahun kurang lebih, bagaimana sih gerakan yang dia tampilkan? Memuaskan ya. Tapi di balik itu, ternyata gerakan-gerakan yang dia miliki itu juga cukup terbatas ya kalau dibandingkan dengan individu yang sudah berusia dewasa atau remaja. Individu yang berusia remaja yang sudah dewasa tentu punya variasi gerakan yang lebih banyak dan juga lebih bisa mengendalikan perilaku yang dia tampilkan. Nah, berkaitan dengan itu, kita akan lebih lanjut membahas mengenai bentuk bulat dan menyiku sebagai tahap perkembangan. Tadi kita sempat membahas ya, dan membayangkan bagaimana sih gerakan yang bisa ditampilkan oleh bayi. Gerakan bayi ini bisa kita lihat mungkin cenderung membulat gitu ya. Dalam artian dia punya gerak yang terbatas gitu. Dan kalau kita lihat pada bayi yang mungkin sudah bisa mengendalikan gerakannya di usia 1 atau sampai 4 tahun ya, dia mungkin sudah bisa mengendalikan tapi masih punya batasan dan gerakan ini sama diberikan itu atau dia tampilkan cenderung mengarah bulat. Nah, menurut Kraepelin ini disebut sebagai Kindlehan Gracie. Jadi ternyata punya makna nih gerakan seperti ini, gerakan membulat dan dilakukan oleh bayi. Dimana itu menunjukkan rasa aman, ya, mencari rasa aman dari lingkungan, dan juga kalau kita lihat lebih lanjut, ada kecenderungan ke arah fantasi dan intuisi. Jadi mengikuti gerak intuisinya ya, seperti itu. Menjelang tumbuh menjadi remaja, banyak hal yang dia ketahui, dia bertumbuh, masuk ke masa puber, sehingga ada terjadi perubahan gerak yang dia tampilkan. Kalau remaja mungkin dia lebih kaku, lebih menyiku, karena apa? Mungkin sudah punya banyak pengalaman-pengalaman dan pembelajaran dan latihan ya secara keterampilan dan secara fisik gitu ya. Gerakannya jadi lebih bervariasi dibanding dengan bayi. Nah, kalau kita lihat kenapa ya bisa terjadi perubahan motorik antara tadi yang sudah bayi menjadi remaja, menjadi lebih dewasa, usianya bertumbuh, kita lihat perubahan gerak yang ditampilkan pun juga berbeda. Ini ada beberapa alasan yang menyertai. Di antaranya adalah adanya kematangan di bidang seksual ya. Dia sudah bertumbuh secara fisik sudah lebih matang dibanding bayi sehingga dia punya kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya, gerakannya secara lebih matang. Tapi ada yang menyebutkan juga terjadi gangguan keseimbangan atau ketidakpuasan rasa senang dari diri sendiri. Adanya kecurigaan dengan lingkungan, cara berpikir yang juga lebih realistis, lebih luas, dan lebih teoritis, dan lebih kritis ya. Kalau kita lihat orang dewasa tentu punya pola pikir tersendiri yang lebih terarah dibanding yang kita lihat kalau bayi tentu belum punya kemampuan seperti itu. Sehingga dia mulai memperhatikan norma, nilai, aturan, dan tanggung jawab. Gitu ya. Kita lihat mengapa gerakan pada orang yang mungkin sudah lebih remaja, usianya lebih bertumbuh, lebih bisa terkendali, lebih bisa mungkin menyesuaikan dengan lingkungan, karena dia sudah banyak belajar apa yang namanya aturan, apa yang namanya hak dan kewajiban, mana yang boleh dan tidak boleh, dibandingkan dengan gerakan yang ditampilkan oleh bayi. Bayi masih terbatas ya, mungkin dia masih belum paham dunia ini seperti apa, sehingga gerakan-gerakan yang ditampilkan adalah lebih kepada bagaimana caranya melindungi diri dia ya. Gitu. Kalau kita lihat pada bayi, si gerakannya itu cenderung masuk ke dalam pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi tangannya mendekati tubuh, kakinya mendekati tubuh, itu kan sebagai bentuk mencari perlindungan, mencari rasa aman. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah beranjak dewasa, ternyata ada perubahan-perubahan motorik. Dan ini kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, punya makna-makna tersendiri di balik hal tersebut.
seperti yang tadi disebutkan dan ditampilkan di layar seperti ini. Nah, kita membahas lebih lanjut, kalau tadi itu Kindlihan Gracie ya, gerakan yang terjadi pada masa kanak-kanak. Semoga saya nggak salah menyebutkan pengucapannya. Nah, lalu setelah bertumbuh, ada yang kita ketahui sebagai juga secondary Gracie. Itu seperti apa ya? Nah, kalau tadi kita sempat membahas bahwa dari bayi menuju remaja, menuju puber terjadi perubahan. Nah, tapi ternyata perubahan itu tidak selalu terjadi ke arah yang baik dari hal tersebut, begitu ya. Belum tentu semakinnya bertumbuh, semakin bisa terkendali. Ternyata masih ada sisa-sisa yang muncul dari kondisi gerakan yang ditampilkan, gitu ya, sebagai gangguan motorik yang kita sebut seperti itu. Contohnya apa? Ini mungkin contoh saja ya, misalnya pada wanita. Kadang masih bisa terlihat pada wanita yang usianya lebih dewasa itu bentuk Kindlihan Gracie-nya. Jadi cara bertindaknya itu masih seperti kanak-kanak yang memberikan pernyataan bentuk yang membulat dan lebih dikuasai oleh perasaan. Nah, bukan tidak mungkin ya ketika misalnya sudah puber, sudah lebih remaja, usianya sudah bertumbuh, yang seharusnya mungkin gerakannya lebih kaku dan menyiku, tapi karena kondisi-kondisi tertentu tadi gitu ya, muncul kembali si perilaku-perilaku gerakan motoriknya yang motorik bulat ya, yang tadi gerakan bulat, membulat seperti pada bayi seperti itu. Nah, ini bisa jadi menafsirkan gitu ya, memiliki makna adanya rasa tidak puas terhadap diri sendiri ataupun kecenderungan ke arah yang ekstrim. Nah, kalau kita lihat ya, kadang-kadang ketika kita misalnya punya kondisi tertentu yang membuat tidak nyaman gitu kan, seolah-olah kita pengennya ini ya menundukkan badan gitu ya, mengguling-guling di rebahan di kasur begitu ya, dengan posisi yang sebenarnya seperti bayi ya, melindungi tubuh kita, karena sebenarnya itu mencari rasa aman, bentuk pernyataan mencari rasa aman ya. Itu menjadi salah satu ciri. Jadi seharusnya usianya mungkin sudah lebih dewasa, diharapkan gerakannya itu lebih kaku dan menyiku, tapi ternyata ada kondisi tadi ya, secondary Gracie, di mana pada situasi itu kembali lagi ada ciri-ciri Kindlihan Gracie-nya yang muncul, yang dimana gerakannya membulat dan ini ya lebih tidak terkendali seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variasi gerakan. Membahas variasi gerakan ini ternyata terbagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut lebar atau luas variasi, dan ada yang disebut dengan taraf gerakan. Kita akan bahas lebih lanjut. Kait lebar atau luas variasi gerak itu terbagi menjadi dua macam juga. Yang pertama adalah kelebihan bentuk, yang kedua adalah kekurangan bentuk. Kelebihan bentuk itu maksudnya seperti apa ya gerakannya? Jadi yang dimaksud dengan kelebihan bentuk itu adanya hubungan antara pernyataan dan kondisi psikologis. Jadi apa yang ditampilkan ada hubungan atau kaitannya dengan apa yang sebenarnya di dalam diri individu tersebut. Dan ini kecenderungannya bersifat elastis dalam artian dia cenderung mudah merangsang stimulus-stimulus yang diberikan oleh lingkungan dengan berbagai cara yang juga banyak sekali gitu ya. Jadi reaktif dan juga punya cara untuk merespon seperti itu, cenderung terbuka dengan dunia luar, mudah tersugesti dan cenderung emosional. Nah, mungkin kalau teman-teman lebih bisa membayangkan yang baru-baru ini kayak Squid Game ya, salah satu tokoh utamanya di sana kita lihat, kalau kita hayati ini bisa menjadi salah satu contoh lebar luas variasi gerak yang bentuknya kelebihan bentuk gitu ya, karena dia cenderung ekspresif gitu ya, mudah merangsang stimulus atau gagasan-gagasan dari luar. Kalau kita lihat ya di adegan di mana dia menang lotre gitu ya, begitu ekspresif sekali gitu. Jadi banyak pernyataan gerak yang dia tampilkan di sana. Dan itu menunjukkan dia terbuka dengan rangsangan yang ada di dunia, di lingkungan sekitarnya. Berbeda halnya dengan jenis yang kekurangan bentuk. Nah, ini kebalikannya ya, justru kalau tadi itu banyak bergerak, fleksibel gitu ya, mudah tersugesti dan terangsang. Justru pada kondisi di mana kekurangan bentuk itu lebih menunjukkan tidak banyak gerak yang ditampilkan. Jadi minim sekali gerak yang ditampilkan itu. Nah, ini masih lagi saya ambil contoh dalam Squid Game ya, Sang-woo ya, kalau nggak salah nama karakternya. Dia cenderung kalau kita lihat itu kan tenang ya, jarang reaktif gitu. Kalaupun misalnya berpendapat,
dia tidak terlalu banyak memberikan gerakan-gerakan tubuh tertentu gitu ya, sehingga kalau kita lihat ini kayaknya orangnya penuh perhitungan seperti itu. Nah, dia bisa termasuk ke dalam kekurangan bentuk. Kira-kira yang mana ya? Ini ada 2 jenis nih kekurangan bentuk itu. Ada kekurangan bentuk yang disertai ketegangan dan kekurangan bentuk yang tidak disertai ketegangan. Nah, kekurangan bentuk yang biasanya disertai tanpa disertai ketegangan itu biasanya muncul pada individu-individu yang punya intelektual tinggi tapi skeptis. Ya. Jadi pribadinya itu mungkin tenang ya, tapi juga kritis dan menilik gitu ya, memperhatikan sebenarnya apa sih yang ditampilkan oleh lingkungan. Sehingga kalau kita lihat Sanggu ini dia karakternya sesuai dengan kekurangan bentuk yang tanpa ketegangan ya. Dalam artian dia punya penuh perhitungan sehingga yang dia tampilkan itu sebenarnya dari hasil kalkulasi pemikiran yang dia miliki, dari pikiran kritis dan intelektual yang dia miliki seperti itu. Nah, ada juga terkait dengan kekurangan bentuk yang disertai ketegangan. Nah, ini yang seperti apa contohnya? Dia mungkin sama-sama tidak banyak bergerak ya, tidak seperti ekspresif atau sedinamik orang yang punya kelebihan bentuk. Sepertinya kelihatan tenang, padahal di dalamnya itu menyembunyikan banyak ketegangan. Ya. Justru karena dia tegang, karena dia cemas, karena dia banyak pikiran, dia jadinya punya ruang gerak yang lebih sedikit gitu. Nah, ini saya ambil lagi contoh ya, lagi-lagi dari K-drama yang lagi populer sekarang, Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, sisa karakter polisi ini kita lihat kan dia gerakannya itu begitu tidak terlalu banyak variasi gerak yang ditampilkan ya, seolah seperti tenang, tapi juga mungkin kaku ya, lebih ke kaku. Nah, tapi sebenarnya yang ditampilkan itu di balik tampilan yang mungkin sepertinya tegas, kaku gitu ya, terus juga jarang ekspresif gitu menampilkan emosi ataupun apa yang dia rasakan, sebenarnya itu juga bisa menggambarkan dalam ketegangan yang cukup besar gitu ya. Nah, kita lihat kan tokoh ini sebenarnya dia naksir salah satu perempuan ya yang menjadi temannya Hyejin ya di sana. Tapi karena dia rasa suka itu dia sulit untuk menampilkannya, untuk menyampaikannya gitu ya. Dia bingung, takut dianggap ketinggalan zaman, takut dianggap kuno begitu dengan pendekatan yang dimiliki. Itu seperti seolah tegang gitu ya. Itu tidak banyak bentuk gerakan yang ditampilkan, tapi sebenarnya di dalamnya ada ketegangan. Ini biasanya kita lihat banyak kita lihat juga kalau individu-individu yang dia di militer begitu yang mendapat pendidikan tertentu gitu ya, pendidikan tertentu kayak militer, polisi gitu ya. Dia sangat menjaga sikap yang ditampilkan sehingga geraknya terbatas, tapi sebenarnya karena banyak aturan yang dia jaga itu bisa muncul ketegangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, nah selanjutnya kita membahas dengan taraf gerakan. Taraf gerakan itu berarti kalau ya, taraf itu kan sering atau tidaknya ya gerakan yang dilakukan, jarang atau enggak begitu ya intensitasnya. Nah, kita lihat di sini juga terbagi menjadi 2 macam. Ada yang namanya perubahan bentuk yang sering terjadi. Dan ada juga yang namanya perubahan bentuk yang jarang terjadi. Jadi ini saling berlawanan ya. Nah, kalau perubahan bentuk yang sering terjadi berarti dia intens ya. Banyak gerakan yang dilakukan, tapi juga menunjukkan banyak ketegangan, tidak terkendali, ekspresif, impulsif gitu ya. Dan ketika menggambarkan suasana hati yang gembira itu begitu meledak-ledak. Ini juga bisa kita lihat dari orang atau individu yang mungkin dipengaruhi oleh alkohol, karena kan orang dipengaruhi alkohol itu cenderung tidak bisa mengendalikan diri dia ya secara sadar, sehingga gerakan-gerakan yang tampilkan itu juga mungkin bentuk-bentuk ketidaksadaran yang dia miliki gitu ya, uncontrol gitu yang dia tampilkan, jadi tidak terkendali. Kalau kita ambil contoh, saya ambil contoh di sini anime Naruto ya, tokoh utamanya. Kalau kita pernah nonton film Naruto ini, ketika Naruto dia masih kecil, kan cenderung anaknya menggebu-gebu, emosionalnya tinggi, sangat reaktif terhadap lingkungannya, bahkan tidak berpikir panjang, terkadang tidak berpikir panjang atas keputusan ataupun tindakan yang dia ambil, gitu. Sehingga banyak terjadi gerak ya, gitu. Tidak bisa diam gitu, istilahnya dengan sikap dia tersebut. Nah, itu mencontohkan masuk ke perubahan bentuk yang sering terjadi. Nah, tapi ada juga nih kebalikannya, perubahan bentuk yang jarang terjadi. Nah, ini dia punya sifat yang berkebalikan ya. Dia nampaknya lebih tenang, lebih teratur, lebih terkendali gitu ya.
dan tidak terlalu responsif, tidak mudah dipengaruhi sama lingkungan, sehingga lebih mengikuti apa yang dia yakini itu benar. Tidak mudah dialihkan dan tidak tergesa-gesa. Jadi pakainya tenang gitu ya, berhati-hati, tidak gerasa-gerusuk begitu. Nah, kalau dalam lagi-lagi film Naruto gitu ya, anime Naruto, kita bisa lihat contohnya adalah Hatake Kakashi ya. Kalau dilihat dia sangat tenang gitu ya, tidak ekspresif, jarang merespon secara berlebihan juga satu situasi, sehingga gerakan-gerakan yang disampaikan atau dia nyatakan ke lingkungan itu seperti gerakan yang memang penuh pertimbangan dan dipikirkan secara matang. Berbeda gitu, kontras sekali ya dengan tokoh Naruto yang cenderung ekspresif. Jadi kalau kita lihat dari variasi gerakannya, intensitasnya akan lebih banyak orang yang dimasuk kategori perubahan bentuk yang sering terjadi dibanding dengan perubahan bentuk yang jarang terjadi. Intensitasnya lebih sedikit. Ya. Apa mungkin teman-teman juga pernah lihat nonton ini, Zootopia. Ada karakter yang sangat lambat sekali di Zootopia itu. Slot ya, atau kungkang yang menjadi kungkang di sana. Nah, ketika mau berbicara, mau bertindak gitu ya, sangat lambat gitu, sangat lambat. Bahkan mungkin sampai orang yang menunggu respon itu sampai kesel menunggunya ya. Hanya untuk mengetikkan plat nomor aja gitu ya, terdiri berupa karakter huruf dan angka, itu lamanya sampai malam begitu ya, saking lambatnya. Itu bisa jadi masuk ke perubahan bentuk yang jarang terjadi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ciri umum gerakan dan gerakan keseluruhan. Dalam membahas ini, kita perlu mengetahui dulu ada istilahnya adekuat dan inadekuat. Nah, kalau dalam hal ini, adekuat itu yang kayak gimana sih? Adekuat itu berarti bahwa orang itu menerima situasi pada saat itu dengan terbuka dan tidak berhasrat. Situasi itu ditafsirkan sesuai dengan sifat dan intensitasnya, maka tindakannya pun sesuai dengan situasi tersebut. Jadi sejalan gitu ya. Apa yang dia tampilkan, perilaku yang dia nyatakan ke lingkungan itu sejalan dengan situasi yang memang ada pada saat itu. Misalnya apa? Ketika kita sedang gembira, tampilan yang kita pernyataan kita berikan ke lingkungan tentang misalnya tersenyum, ikut tertawa, tubuh itu cenderung terbuka, gitu ya, tidak tertutup, welcome ya dengan orang-orang sekitar karena situasinya mungkin sedang gembira. Kalau misalnya situasinya sedang mencekam, kemungkinan yang ditampilkan juga gerakan-gerakan yang minim gitu ya. Bagaimana melindungi diri, bagaimana mungkin tidak banyak berbicara karena rasa takut itu yang dimiliki ya misalnya seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang ada di situasi di lingkungan. Nah, kebalikannya, ketika kita bicara inadequate, berarti kondisinya adalah tidak sinkron nih antara apa yang ditampilkan dengan apa yang situasi yang ada gitu ya. Jadi ada ketidaksesuaian. Nah, dalam membahas ini kita melihat ada dua hal, yaitu yang disebut dengan kuantitatif inadequate dan kualitatif inadequate. Nah, kita boleh membahas ke inadequate-nya ya. Nah, kuantitatif inadequate itu seperti apa? Kuantitatif inadequate itu terkait dengan reaksi yang menurut sifat yang dialami itu dengan benar, tapi intensitasnya itu terlalu tinggi, terlalu kuat, atau terlalu lemah. Jadi ekstrim ya yang ditampilkan, perilaku yang ditampilkannya itu. Sehingga pengendalian yang dimiliki itu tidak sesuai lagi gitu, karena seperti kutub utara kutub selatan ya. Kalau lagi senang, senang banget ya sampai ekspresifnya menggebu-gebu, terus juga menggebu-gebu ya, terus sangat ini ya susah terkendali begitu, saking senangnya, berbunga-bunganya sampai susah dikendalikan. Tapi ketika dia sedang merasa sedih, begitu terpukulnya sehingga sangat menutup diri begitu ya, tidak mau masuk ke lingkungan gitu, terus jadi lebih sering murung gitu ya, dan ekspresi yang ditampilkan pun juga, gerakan yang ditampilkan pun juga tentu akan lebih minim ya, seperti itu. Jadi ekstrim, terlalu berlebihan. Nah, kalau kita lihat contohnya apa? Orang yang sanguin. Orang sanguin ini kan dia emosional tinggi, terus juga punya semangat yang begitu tinggi gitu ya, motivasi yang tinggi untuk mencapai sesuatu. Ketika dia punya satu tujuan, akan terus dikejar gitu ya, ekstrim, tinggi sekali. Tapi ketika misalnya ada kegagalan dimiliki, bisa saja dia jadi down. Itu membuat gerakan atau pernyataan yang dia tampilkan ke lingkungan pun juga menjadi cenderung ekstrim ya. Ketika dia senang dan sedih itu sangat terlihat perbedaannya.
Atau juga kita lihat pada orang yang sedang mabuk. Orang yang mabuk ini kan pengendaliannya sangat minim ya, tidak bisa mengontrol tindakan secara sadar yang dia tampilkan ke lingkungan ya. Makanya berbahaya sekali kalau kita misalnya menemui orang yang kondisinya mabuk, karena dia mungkin tidak sadar, tidak bisa mengendalikan dirinya secara utuh, sehingga yang dia sampaikan atau yang dia gerakan yang dia tampilkan ke lingkungan pun juga kadang-kadang nggak sesuai gitu ya. Sudah tahu misalnya ada aturan, dia labrak aturan itu karena dia tidak punya kontrol atas diri dia. Atau juga pada orang yang histerikal ya, bisa sangat tidak terkendali sikap atau pernyataan yang dia tampilkan ke lingkungan. Nah, selanjutnya ada yang namanya kualitatif inadekuat. Kualitatif inadekuat ini lebih kepada dia salah menafsirkan situasi atau suatu jadi tidak memperhatikan situasinya gitu, salah tafsir, salah menangkap, salah mempersepsi apa yang sebenarnya diharapkan ditampilkan pada situasi itu. Misalnya apa? Ketika lagi gembira, kita nggak fokus dengan keadaan atau kondisi di sana, orang lain mungkin bersuka cita gitu ya, menari-nari karena kondisinya mungkin itu lagi pesta, tapi kita merasa kesepian misalnya di situ. Jadi tidak sinkron nih dengan kondisinya. Kita tidak menikmati acaranya sehingga alih-alih seharusnya kita bisa ikut menari, ikut bersenang-senang, tapi tidak dilakukan. Malah menarik diri, hanya duduk terdiam sendiri, tidak bersosialisasi, tidak ngobrol dengan orang lain. Itu contohnya. Jadi tidak salah menafsirkan situasi, tidak tepat situasi yang ditampilkan itu. Contohnya apa ya? Yang sederhananya sih ketika misalnya kita nggak fokus, tidak memberikan perhatian pada lingkungan sekitar kita. Misalnya kita lagi jalan-jalan nih di sebuah taman bunga. Nah, karena kita memikirkan hal yang lainnya, gitu ya, kita nggak fokus, kita nggak ingat tadi itu bunganya, kita ngelewatin taman bunga apa ya, warnanya apa ya, kita nggak memperhatikan itu, karena jadinya tidak fokus ya. Atau misalnya ketika lagi kuliah nih ya, suara dosen itu seolah-olah jadi back sound, nggak diperhatikan, hanya didengar tapi tidak diperhatikan, tidak dipahami. Itu bisa terjadi seperti itu, masuknya ke kualitatif inadekuat. Atau pada situasi yang ekstrim gitu ya, kalau kita lihat penderita schizofren itu bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena ketika schizofren itu kan ada ciri di mana putus realita ya. Jadi dia tidak bisa menafsirkan atau menangkap secara tepat realitas yang ada gitu ya. Tidak bisa membedakan mana realita, mana bukan. Kalau misalnya punya halusinasi, punya delusi seperti itu ya. Sehingga akhirnya salah menangkap situasi yang ada. Jadi kurang lebih seperti itu ya contoh ekstrimnya. Nah, teman-teman bisa hayati nih. Kira-kira contoh-contoh apa lagi yang masuk ke dalam quantitative inadequate ataupun quantitative inadequate. Ini jadi pembahasan terakhir dalam sesi ini. Berikutnya teman-teman bisa membaca lebih lanjut dari diktat. Mungkin ketika membaca diktat itu ini ya, karena bahasan yang juga cukup lama gitu ya, dibuatnya tahun 2000, mungkin ada konteks-konteks yang perlu teman pahami di pada situasi saat itu. Nah, ketika teman-teman mungkin mau membaca yang lebih terbaru, itu sangat baiknya misalnya dari Kunke ya, di Body Language for Dummy, itu bisa dipelajari lebih lanjut dan sumber-sumber lainnya. Dan setelah dari sini, teman-teman bisa menonton video yang saya akan tampilkan di live untuk menambah wawasan pengayaan terkait dengan pemahaman materi pada mata kuliah ilmu pernyataan. Itu saja. Terima kasih untuk pertemuan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga juga bisa membantu teman-teman untuk memahami materi yang ada. Jika ada pertanyaan, kita akan membahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.